Summer telah tiba, summer telah tiba. Hore, hore, hore. Apa admin kelihatan begitu berlebihan menyambut summer 2020? Enggak juga. Siapapun pemborong anime musiman seperti admin pasti bakalan merasakan hal yang sama. Jumlah anime di musim sekarang memang sangat sedikit kalau dibandingkan anime-anime musim sebelumnya. Tapi siapa juga yang mau nonton anime banyak-banyak? Quality over quantity gitu loh. Lagian walaupun jumlahnya sedikit, kebanyakan anime-anime tersebut juga anime-anime yang ditunggu-tunggu. Bahkan anime-anime lain yang ditunda karena hal-hal tertentu, keluarnya juga musim ini. Salah satu faktor yang menyebabkan admin sangat hype ketika kita telah memasuki musim ini. Oh, sebelumnya ngingetin kalian sebelum kalian pada lupa. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Jangan lupa pula bunyiin bel notifikasi supaya kalian gak ngelewatin video-video wong anime. Oke? Yap, tepat sekali. Ketika kita mendengar nyanyian ini, maka kita akan bersorak. Ya bukan apa-apa, itu artinya ya kita para orang-orang sadis akan bersuka cita karena ketika kita mendengar theme song ini berarti kita akan melihat penderitaan Sobarun berlanjut. Dan itu berarti kesenangan kita juga ikut-ikutan berlanjut. Episode awal Re:Zero Season 2 yang sudah lama ditunggu-tunggu para wibu-wibu AJ sejak 2016 ini, termasuk admin juga, keluar dengan episode 1 yang sangat kuat dan tentunya dimulai dengan adegan paling memorable yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun di season ini. Rem って誰のこと? Tapi kok admin malah lupa ya? Ngomongin apa tadi? Pedal mobil? Hah? Ya, selanjutnya anime yang lagi-lagi terkenal akan harem-haremnya. Apalagi kalau bukan anime yang pemeran utamanya Kananto. Yang kita tahu kalau salah satu haremnya yang bernama Asu. Nah, dan haremnya yang lain yang berasal dari Prancis, si Non. Walaupun dia masih AFK, pada haremnya terus berdatangan. Dan satu lagi, Bang Reke seneng banget sama tentakel. Kenapa Bang? Hobi ya? Mending cari gurita aja di laut kalau gitu. Anime yang admin tunggu-tunggu. Setelah begitu lama menunggu anime bela diri yang keluar hanya Baki aja, atau anime satu ini yang semua kontennya CGI semua. Sedangkan anime yang satu ini malah nggak dilanjutin. Sekarang ada anime bersumber dari manhwa Korea yang bertemakan bela diri berjudul God of High School. Wih, episode pertamanya sendiri benar-benar lit. Anime sama art stylenya luar biasa. Opening sama endingnya, lagunya catchy, enak didengar dan menampilkan suasana funky. Jadi ya ini salah satu anime yang admin saranin buat kalian tonton kalau kalian masih belum nonton. Di anime selanjutnya, berlatar di dunia post-apokaliptik, umat manusia hanya tinggal 10% karena serangan makhluk yang bernama Gadol. Akibatnya mereka terjebak di sebuah benteng berjalan. Manusia yang ada di dalam benteng tersebut kemudian secara umum dibagi atas dua kelompok, tanker dan gear. Tanker ini tugasnya intinya support, seperti mencari sumber daya, mengurus persenjataan, dan ngebersihin dinding benteng berjalan. Anime ini menceritakan tentang kisah seorang gadis bernama Natsume yang bercita-cita memasuki The Power untuk menjadi prajurit walaupun dia seorang tanker. Namun tidak bisa melakukannya karena dia memiliki disabilitas. Dia kemudian bertemu Kaburagi, seorang pembersih dinding benteng berjalan dekadens yang ternyata adalah bekas prajurit legendaris yang telah mengikuti pertempuran-pertempuran banyak. Tunggu, gambar apa barusan? Bagi sebagian negara-negara di dunia, Jepang adalah salah satu negara dengan kebudayaan-kebudayaan aneh dan inovasi-inovasi yang sama anehnya pula. Salah satu hal yang aneh di Jepang adalah kita bisa menyewa seseorang untuk menjadi pacar kita, yang mana ini nggak ada hubungannya sama tempat-tempat kayak Sarkem atau Saritem, atau bisa menyewa mama atau ibu yang justru malah menyeratkan kalau seolah kita adalah seseorang yang kurang kasih sayang. Tapi sebelum kita membahas masalah tentang ibu sewaan, mari kita bahas ke hal yang lebih sederhana dulu, yaitu pacar sewaan yang diadaptasi menjadi anime. Sebuah anime berjudul Rental Kanojo menceritakan tentang Kazuya, seorang laki-laki yang bisa dideskripsikan sebagai kebalikan dari Hikigai Hachiman.
Kalau Hikigai Hachiman sering dibilang sebagai protagonis yang gue banget, maka Kazuya bisa dibilang sebagai protagonis yang elu banget. Orangnya gak punya pendirian, ngomongnya gak jelas, terus malah nyalahin cewek yang dia sewa jadi pacar karena dia baru aja diputusin cewek yang berbeda, dan ngasih cewek yang dia sewa sebagai pacar bintang 1 karena gak tahu nama-nama ikan. Intinya ya definisi absolut dari elu banget dah. Ya intinya menarik aja ngelihat anime ini dari sudut pandang orang-orang yang sama-sama putus asa dan tidak memiliki pergaulan luas. Di anime selanjutnya yang berjudul Lapis Legit, maksud admin Lapis Relight, menceritakan seorang anak gadis yang lari dari rumahnya kemudian belajar sihir di sekolah sihir. Tanpa mengetahui apapun, dia memasuki kelompok wajib yang diisi oleh orang-orang yang ternyata terdiri atas cewek-cewek yang hampir di drop out dan mereka semua berusaha untuk mengatasi hal tersebut. Menurut admin, konsep anime ini begitu unik dengan sekolah sihir yang bisa mempelajari apapun dari mulai berbagai macam sihir seperti sihir terbang, sihir ledakan, sihir pengerasan tubuh, teknik shuriken jutsu, terus sihir... Tunggu, loh, kok ada nyanyi-nyanyi? Ini bukannya anime tentang sekolah sihir, kayak Little Witch Academy ya gitu. Kok malah nyanyi-nyanyi? Ini bukan Love Live, boy! Anime terakhir yang bakal admin bahas adalah anime ini nih, Uzaki-chan wa Asobitai. Kalau kalian ada yang lihat tulisan aneh yang artinya gede banget, jangan lihat ya. Sekali lagi admin katakan, jangan lihat. Oke? Anime ini nyeritain tentang Uzaki yang melihat seniornya yang dulu baik kepadanya di SMA ternyata nggak punya teman di kampus, dan dia pun berusaha menghibur temannya yang nggak punya teman tersebut dengan menemaninya. Dan ternyata kalian baru sadar kalau dari tadi kalian terus ngebaca tulisan Sugai Dekai tanpa ngedengerin admin ngomong apa. Kalau admin mesti ngejelasin anime sesir ini dalam beberapa kata, maka admin bakal bilang kalau anime Summer 2020 itu penantian panjang dengan anime-anime lama yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun dan ditunda berbulan-bulan. Sama anime yang baru yang fantastik dan terbilang mengangkat fenomena-fenomena baru seperti God of High School dan Rental Kanojo. Dan walaupun anime di tahun ini sedikit, admin masih akan tetap menikmati tahun ini dengan luar biasa.